Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, kembali mengalami diplopia atau masalah penglihatan ganda usai mengalami kecelakaan fatal di MotoGP Mandalika 2022. Kondisi ini membuat keikutsertaan Marc Marquez di balapan berikutnya, yakni MotoGP Argentina 2022 jadi sorotan. Ya, Marquez mengalami kecelakaan horor saat melakukan sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022 pada Minggu 20 Maret 2022. Setelah dilarikan ke rumah sakit setempat, Honda pun mengumumkan bahwa Marquez tidak bisa tampil di Mandalika. Kini, Honda telah resmi mengumumkan bahwa Marquez mengalami cedera diplopia atau penglihatan ganda usai kecelakaan tersebut. Hal itu diumumkan oleh Honda setelah Marquez melakukan pemeriksaan lebih lanjut di Spanyol. Selama perjalanan kembali ke Spanyol, Marc Marquez mulai mengalami ketidaknyamanan dengan penglihatannya. Dan setibanya di Barcelona pada hari Senin, ia menjalani kunjungan darurat ke Hospital Clínic de Barcelona dan ditangani oleh dokter mata terpercayanya, Dr. Sánchez Dalmau, tulis pernyataan Honda Racing Team. Setelah jalani pemeriksaan, Dr. Sánchez Dalmau mengkonfirmasi kekambuhan pada diplopia yang diderita pengendara November lalu, sambungnya. Di Mandalika, Marquez mengalami kecelakaan saat dirinya bermanuver di tikungan ketujuh. Hasilnya, Marquez pun terlempar dari motornya yang juga hancur parah akibat insiden besar tersebut. Marquez sendiri sudah beberapa kali harus absen usai mengalami kecelakaan dalam balapan. Pada musim 2021, pembalap berusia 29 tahun itu juga absen di beberapa balapan terakhir setelah mengalami gegar otak jelang MotoGP Algarve 2021. Setelah mengalami kecelakaan hebat di Mandalika, kini nasib Marquez untuk kembali bersaing di balapan selanjutnya pun menjadi pertanyaan. Bukan tidak mungkin bagi Marquez untuk absen setelah mengalami cedera tersebut. MotoGP Argentina 2022 pun akan dilangsungkan di Autodromo Termas de Rio Hondo pada Senin 4 Maret 2022. Meski begitu, masih ada kemungkinan bagi Marquez untuk bisa menjalani balapan itu setelah dirinya benar-benar pulih. Legenda MotoGP Alex Crivillé kaget melihat Fabio Quartararo menjadi runner-up di MotoGP Mandalika 2022. Baginya, hasil ini menjadi kejutan, mengingat performa buruk Quartararo di balapan sebelumnya. El Diablo, julukan Quartararo, memulai debut di Mandalika dengan start dari posisi terdepan. Sayangnya, hujan deras yang mengguyur trek sepanjang 4,31 km itu sebelum balapan tampak membuatnya melambat karena kondisi aspal yang masih cukup basah. Alhasil, dia turun ke posisi 6 pada lap-lap awal. Akan tetapi, juara bertahan MotoGP itu mampu bangkit pada beberapa lap terakhir. Dia perlahan menyalip Jack Miller, Ducati Lenovo, dan Johan Zarco Pramac Ducati yang berada di depannya. Alhasil, dia bisa menyelesaikan balapan di posisi 2 berjarak 2,205 detik dari sang pemenang, Miguel Oliveira, Red Bull KTM. Hal tersebut bisa dibilang memang cukup mengejutkan, sebab Quartararo jarang sekali bisa melesat kencang di trek yang basah dan bahkan biasanya tercecer di urutan tengah. Pencapaian pembalap asal Prancis tersebut juga tak disangka-sangka oleh Crivillé. Mantan pembalap Repsol Honda itu mengira Quartararo dan Yamaha masih belum menemukan sentuhan terbaik mereka pada Moto M1 2022 setelah melihat hasil buruk yang didapat pada MotoGP Qatar 2022. Dalam balapan itu, El Diablo finish di urutan 9.
Fabio menemukan tata letak yang baik untuk sasis dan mesin Yamaha dengan lintasan lurus dan lekukan yang pendek. Tempat kedua adalah hasil yang bagus. Dengan hasil tersebut, El Diablo kini naik ke peringkat 3 pada klasemen MotoGP 2022. Pembalap 22 tahun itu telah mengemas 27 poin dan hanya berjarak 3 poin dari pembalap Gresini Ducati, Enea Bastianini yang duduk di puncak klasemen. Jorge Lorenzo akan secara resmi dinobatkan menjadi legenda MotoGP pada akhir pekan ini. Hal ini dipastikan pihak MotoGP usai acara penobatan Jorge Lorenzo sebagai legenda MotoGP harus tertunda beberapa waktu akibat pandemi COVID-19. Sebagaimana diketahui, Lorenzo diumumkan oleh MotoGP masuk Hall of Fame alias daftar pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP setelah pensiun pada akhir musim 2019. Saat itu, rencananya upacara penobatan Lorenzo sebagai legenda MotoGP bakal dilakukan pada MotoGP Spanyol 2020 yang berlangsung di sirkuit Jerez. Sekarang, penantian panjang pria asal Spanyol itu telah berakhir. MotoGP telah mengumumkan bahwa upacara pelantikan Lorenzo sebagai legenda MotoGP bakal berlangsung pada Sabtu 26 Maret 2022 di sirkuit Jerez. Selain Lorenzo, MotoGP juga mengungkapkan bakal menggelar acara yang sama untuk mantan jagoan lain di MotoGP, yakni Max Biaggi dan Hugh Anderson. Namun seremoni untuk Biaggi digelar di sirkuit Mugello pada Jumat 25 Maret 2022. Sedangkan penobatan Anderson dilakukan di Phillip Island, Australia pada akhir musim ini. Karena pembatasan berkurang di banyak tempat, tanggal baru sekarang telah ditetapkan untuk setiap upacara. Seperti yang direncanakan semula, Jorge Lorenzo akan dilantik pada hari Sabtu di Circuito de Jerez Angel Nieto, tulis pernyataan MotoGP. Sebagai informasi, Lorenzo sendiri saat ini sedang merintis karir sebagai komentator MotoGP. Dia bergabung dengan media asal Spanyol DAZN bersama dua mantan pembalap top lainnya yang sudah lebih dulu di sana, yakni Alex Crivillé dan Carlos Checa. Bahkan, Lorenzo sudah memulai debutnya sebagai pengamat balapan MotoGP. Hal itu terjadi pada balapan pembuka di Qatar musim ini. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.